Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 IPS. Bertemu lagi dengan Ibu Widya Pusparingga dengan pembelajaran sosiologi kelas 12 di semester kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing dulu. Kemudian setelah itu silakan melakukan absensi di Google Classroom. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Ibu harap semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap produktif walaupun di masa pandemi seperti ini. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari minggu lalu, yakni strategi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Setiap daerah biasanya punya potensi atau kebudayaan atau kekayaan masing-masing. Kadang berupa kekayaan alam, bisa juga budaya atau keunikan-keunikan. Nah, di sini pemerintah kita sedang menggalakkan tentang program pengembangan potensi itu. Jadi potensi itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat. Flashback kembali pada materi minggu lalu, kita udah belajar tentang pengertian komunitas. Di situ komunitas itu adalah sekelompok organisme yang berbagi lingkungan dan biasanya itu memiliki kepentingan atau ketertarikan yang sama. Ada perasaan yang sama. Nah, sedangkan untuk pemberdayaan komunitas itu sendiri adalah pembangunan di mana masyarakat itu memiliki ide. Jadi untuk memulai proses sosial untuk memperbaiki situasinya dengan memberdayakan, membuat yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya. Jadi dia memperbaiki masyarakatnya dengan daya yang dimilikinya, disesuaikan dengan kondisi diri sendiri. Jadi komunitas itu punya ciri khas biasanya. Dia memiliki memiliki satu perasaan yang sama. Kemudian dia merasa sepenanggungan ketika ada masalah, mereka tanggung bersama. Kemudian merasa saling memerlukan. Lanjut ke kearifan lokal atau local wisdom. Jadi di sini kearifan lokal itu bisa bentuknya pengetahuan lokal. Contoh dari pengetahuan lokal misalnya orang Jawa ketika sakit biasanya kita diberikan bukan obat kimia tetapi obat tradisional, misalnya jahe, kunyit, dan beberapa empon-empon yang lain. Itu bagian dari pengetahuan. Lalu yang kedua adalah nilai lokal atau pandangan masyarakat lokal. Nilai atau prinsip yang dipegang bersama berupa nilai lokal, misalnya begini. Kita di Jawa itu terbiasa ketika makan ada orang yang bersendawa, itu tidak sopan. Itu nilai yang kita pegang dari kecil. Sedangkan mohon maaf, di wilayah Riau ketika orang bersendawa itu artinya orang menghargai makanan yang telah disajikan di depannya. Nah, itu artinya ada perbedaan nilai dan itu bisa menjadi keunikan tersendiri di masyarakat. Kemudian yang ketiga, keterampilan lokal. Keterampilan bentuknya beragam. Kalau di Solo itu keterampilan membatik. Kalau masyarakat pinggir pantai memiliki keterampilan membuat gula aren atau gula Jawa. Selain keterampilan lokal, kearifan lokal bisa juga berbentuk sumber daya alam lokal. Misalnya kita di wilayah Batu Retno ini, kita memiliki tanaman apa yang mungkin tidak banyak tumbuh di daerah lain. Misalnya brigo. Nah, brigo itu kita bisa olah menjadi beragam jenis makanan. Dan itu menjadi keunggulan atau kearifan lokal masyarakat Batu Retno. Kemudian selain itu ada lagi mekanisme pengambilan keputusan lokal. Setiap daerah ketika mengambil keputusan barangkali kebijakannya beragam. Kalau Indonesia pada umumnya pemilu atau pemilihan kepala daerah, kepala desa itu menggunakan sistem demokrasi. Sedangkan di Papua, di suku terdalam, itu pemilihan ketua adat atau kepala daerah itu disesuaikan dengan hukum adat. Kemudian mengenai solidaritas kelompok lokal tidak dilakukan lagi ya di lingkungan kita. Ketika ada orang punya kerja itu biasanya masyarakat saling membantu atau kita menyebutnya dengan istilah rewang. Nah, rewang itu tuh terus menerus terjadi biasanya bergantian. Jadi hari ini kamu rewang di tempatku, kalau nanti aku punya kerja gantian gitu. Itu juga bagian dari kearifan lokal yang tidak semua daerah memiliki hal itu. Rewang, istilah rewang itu hanya ada di Jawa. Kearifan lokal ini perlu dikenalkan kepada kalian karena untuk menangkal pengaruh globalisasi yang sekarang semakin tidak terbatas. Kita mudah saja mengakses hal-hal yang berasal dari luar negeri. Lalu apa yang kita kenalkan? Apa yang kita ingin tunjukkan Indonesia seperti apa? Nah, itu bisa kita berikan dalam bentuk kearifan lokal itu. Karena orang luar negeri itu suka hal-hal yang berbau tradisional.
Nah, kearifan lokal yang baik, yang sesuai kriteria, itu yang pertama adalah bisa bertahan dengan adanya budaya luar negeri. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengakomodasi unsur budaya lokal. Lalu yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan unsur budaya luar dengan budaya asli. Nomor 2 dan 3 ini kurang lebih sama ya. Yang intinya, walaupun kita melestarikan budaya lokal, boleh saja kalau kita ingin menambahkan unsur modern di sana. Contohnya wayang, kalau dulu pengiringnya hanya gamelan, tetapi wayang sekarang itu boleh saja diiringi oleh peralatan modern seperti keyboard ataupun drum. Itu materi yang kita pelajari hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup maupun Jabri Ibu. Kalau ada salahnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Jangan lupa absennya masih Ibu tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!